Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan saya masih berbincang bersama Ketua KPU Kabupaten Subang, ada Bapak Abdul Muhi. Pak Muhi tadi disampaikan bahwa dalam launching di tanggal 7 Juni kemarin untuk Pilkada di Kabupaten Subang, ini mengusung salah satu maskot dengan namanya Leit. Leit itu kalau lumbung padi ya kalau bahasa lainnya. Penyimpanan Kenapa? padi. Nah, untuk tempat penyimpanan padi ya, Pak ya. Nah, kenapa ini yang akhirnya diusung dan juga dikenalkan kepada masyarakat dalam Pilkada serentak nanti, Pak? Jadi kebetulan Subang ini kan salah satu lumbung padi nasional di Jawa Barat. Hmm. Artinya dari selatan ke utara, dari barat ke timur. Ini pasti di wilayah Subang ini ditemukan yang namanya pesawahan. Mhm. Jadi ini sebagai gambaran mengilustrasikan ini mewakili dari semua seluruh wilayah Kabupaten Subang. Oke. Nah, terus keterkaitan dengan Leit ini, karena memang Subang ini adalah salah satu lumbung padi nasional di Jawa Barat, nah, sehingga ini menjadi potensi sumber daya alam yang memang saya pikir harus kita juga sama-sama perhatikan. Dalam artian seperti ini. Karena memang kalau keterkaitan dengan Leit ini adalah kalau kita menganggap ini merupakan sebuah simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, saya pikir semua juga sepakat keterkaitan dengan pilkada, pemilu ini menghasilkan sesuatu hal yang berkualitas. Nah, keterkaitan dengan hasil yang berkualitas ini kita menganggap salah satu indikatornya adalah ketika berbicara masyarakat, berbicara rakyat ini terjamin akan kemakmuran dan kesejahteraannya. Maka Leit ini menjadi simbol kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi ini bagian dari upaya dan ikhtiar doa kita. Bagaimana masyarakat ini bisa ketika berbicara hasil pilkada ini, kesejahteraan dan kemakmuran ini menjadi satu concern dan perhatian bersama. Baik, jadi artinya tidak membatasi orang siapapun. Jadi berbicara ke depan, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang memang harus bisa lebih baik lagi kan gitu. Nah, saya pikir bicara suara hati warga, apapun motif dan kepentingannya, pasti mereka punya keinginan bagaimana nanti ke depan ini bisa lebih baik lagi dari berbagai sisi, pendidikan, ekonomi, ataupun istilahnya sosial ataupun hal yang lainnya. Nah, artinya memang perubahan-perubahan ini menjadi simbol kita ilustrasikan dengan yang namanya Leit ini. Karena kalau Leit atau istilah penyimpanan padi, saya pikir tidak asing lagi di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Subang. Nah, tentunya ini juga menjadi spirit bersama lah, spirit bersama. Bagaimana pertanian ini juga sesuatu hal potensi yang memang harus kita pertahankan. Nah, saya pikir juga ini menjadi tantangan buat kita semua keterkaitan dengan hari ini perkembangan zaman dengan banyaknya perkembangan industrialisasi. Tentunya ini juga menjadi tantangan dan ancaman keterkaitan dengan kelestarian dunia pertanian tersebut kan gitu. Ya, tentunya kan keterkaitan dengan pertanian ini kan ada istilah pertanian itu bukan hanya mata pencarian, tapi pertanian itu adalah kehidupan. Nah, artinya ini juga menjadi spirit dan dukungan moral lah terhadap para petani. Ya, saya pikir apakah tidak terlalu jauh contohnya penyelenggara dalam hal ini KPU, saya pikir tidaklah. Apalagi saya sebagai warga masyarakat Kabupaten Subang tentunya juga harus
berpikir sama bagaimana potensi-potensi yang ada di Kabupaten Subang, terutama keterkaitan dengan dunia pertanian ini juga harus kita perhatikan. Oke, itu yang menjadi latar belakang akhirnya juga maskot lead ini diusung untuk pilkada serentak, dan ini juga seiring sejalan seperti yang tadi disampaikan, temanya adalah di mana pemilihan di Subang ini merupakan lumbung suara demokrasi ya Pak ya. Nah ini terkait juga tentunya agar masyarakat mengetahui terkait maskot, dan jinglenya juga sudah ada tentunya Pak ya. Ada. Jinglenya sendiri, bagaimana proses sosialisasi yang terus dilakukan oleh rekan-rekan di KPU Subang nih Pak kepada masyarakat terkait pesta demokrasi yang tentunya nanti akan digelar di tanggal 27 November, khususnya ini merupakan pesta demokrasi juga bagi masyarakat di Kabupaten Subang. Ya, saya pikir kalau keterkaitan dengan sosialisasi ini sudah menjadi kewajiban dan tugas penyelenggara untuk bagaimana sosialisasi ini secara maksimal kita coba sebarluaskan kepada masyarakat secara umum, khususnya di Kabupaten Subang. Nah, sebelum ke sana kita juga sudah banyak belajar, dan saya pikir juga harus belajar dengan pengalaman kemarin kita melaksanakan kegiatan pemilu kemarin. Artinya pemilu kemarin ini menjadi modal dasar kita untuk melaksanakan kegiatan atau pelaksanaan pilkada yang akan mungkin nanti kita akan laksanakan di 27 November nanti kan gitu. Nah, sebelum ke sana kita juga sudah memetakan keterkaitan dengan daerah-daerah mana saja yang mungkin ini harus menjadi perhatian khusus buat kita. Karena kita ada 30 kecamatan di Kabupaten Subang, ada 253 desa dan kelurahan. Tentunya dari sisi partisipasi ini ada yang tinggi, ada juga yang paling rendah. Nah, ini kita sudah memetakan daerah-daerah mana saja, khususnya daerah pedesaan atau kelurahan yang dianggap kita rendah partisipasinya, ini menjadi sasaran buat kita. Dalam artian kita coba lihat permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala apa saja yang memang ketika partisipasinya lebih rendah dengan daerah atau desa yang lain. Nah, tentunya ini menjadi konsen kita yang nantinya secara khusus daerah tersebut kita akan coba sosialisasikan dari mulai door to door kita secara langsung ke daerah tersebut yang kita anggap partisipasinya rendah. Maka yang mudah-mudahan dengan kita sudah memetakan dan sudah kita langsung mensosialisasikan keterkaitan dengan daerah atau desa yang partisipasinya rendah, ini kita coba tekan untuk kita tingkatkan partisipasinya di pilkada hari ini. Oke, targetnya berapa persen Pak dari Pilpres kemarin? Nah, kembali lagi, jadi bicara target ini juga kita bisa pengalaman pilkada tahun 2018. Nah, tahun 2018 ini KPU atau Kabupaten Subang ini partisipasinya itu 77%. 2018. Nah, tentunya di 2024 ini kita menginginkan lebih dari itu, kan gitu. Nah, kalau kita menargetkan atau istilahnya berharap nanti di pilkada hari Rabu tanggal 27 November ini bisa meningkat di angka di atas 80% di lah. atas 80%. Oke, baik. 80%. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali nih Pak Muhyiddin, juga terkait juga nanti seperti apa tentunya soal menjaga tetap integritas, terutama baik itu penyelenggara ataupun juga nanti para peserta, agar pilkada serentak berjalan dengan damai. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.